Senopati Dharmayuda. Iya, Sang Prabu. Ada apa? Kita berangkat ke Sawopi itu sekarang? Iya, Sang Prabu. Bagaimana dengan prajurit saya? Di sana nanti kita akan menghindari perang, Sang Prabu. Saya khawatir semangat tempur mereka akan membakar nafsu untuk bertempur. Ini akan mengacau pengusiran damai yang direncanakan oleh Gusti Prabu Anglingdarma, Gusti Prabu. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, mereka akan tunduk pada perintah Senopati. Baik kalau begitu. Tolong sampaikan aturan main kami pada mereka. Senopati, saya sendiri yang akan menyampaikan dan memimpin mereka. Ayo jalan! Kita rumah sono! Prajurit, maju! Jangan. Tidak mungkin Prabu Anglingdarma menyerang mereka. Tapi ini wilayah Malwapati. Bisa saja mereka diserang, diusir. Apalagi mereka tahu kalau aku ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Oh ya, aku harus ke Malwapati. Harus. Ya. Malwapati. Prabu Jayadipa. Benar-benar di luar dugaan. Malwapati membantu Prabu Jayadipa. Apa yang harus aku lakukan? Anglingdarma! Tidak usah basa-basi! Ada apa, Gusti Prabu? Saya mau bicara! Loh, kenapa bicara di sini? Kenapa tidak di pendopo saja? Agar kita bisa bicara baik-baik, dari hati ke hati. Prabu Anglingdarma, kalau saya ini malu menjadi utusan Raja Kecil Jayadipa untuk seorang raja yang kondang seperti sampean. Segelaring jagat ikut campur urusan kecil kami. Kericikan jadi gerojogan Prabu Mesa Tunggal. Perselisihan kecil bisa mengganggu ketentraman Malwapati. Harus segera diselesaikan. Nah, atas nama kedaulatan yang sah, tolong kembalikan Sawopi itu kepada yang berhak, Prabu Jayadipa.
Kamu dalam posisi terjebak, Angling Dharma. Di belakangku, prajurit-prajurit terlatih siap tempur. Dan pasukan panahku tinggal melepas busurnya. Mau lari kemana kamu? Oh, kalau pertanyaan itu dibalik, sampean mau lari kemana, Prabu Mahesa Tunggal? Kalau kenyataan seluruh kedaton Saopi itu sudah dikepung oleh Wakul Binoyo Mangap. Ya. Lihat. 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 Aku dikepung di kedatanku sendiri. Dan kecerobohanmu di butulan belakang telah membuat prajuritku masuk dari belakang. Prabaskara, masuk! Megananda, kenapa bisa jadi begini? Kenapa butulan belakang bisa jebol? Kanda Prabu yang salah. Semua kekuatan pasukan Paduka kerahkan ke depan. Sedangkan protes saya tidak digubris. Berani-beraninya kalian menodong rajamu sendiri. Diwangkara, begini caramu mendidik prajurit. Hah? Ya, untuk menghadapi musuh, memang begitu Tuan Prabu. Musuh. Kalian memusuhi aku. Hei prajurit-prajuritku, jangan takut. Keberanian dan keterampilan kalian semua telah teruji. Maka demi rajamu ini, demi kebanggaan dan harga diri kalian semua, bagi kekuatan kalian, hadapi mereka! Serang! Ayo serang! Ayo serang! Itu menunjukkan mereka lebih arif. Dengan menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. Ini nasib burukku. Nasib buruk Mahesa Tunggal. Kanda Prabu. Kanda Prabu.
Kanda Prabu. Sudah, Kanda. Kanda Prabu, saya ikut merasakan rasa malu ini, Kanda. Ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi yang kalah. Tapi inilah kenyataan. Kita harus terima, Kanda. Iya. Kita memang harus keluar dari tempat ini. Tetapi pada suatu saat kelak, aku bertekad akan merebutnya kembali. Angling Dharma! Saya mengaku kalah. Tetapi perlu diketahui, tetap belum kalah dari Jayadipa. Pada suatu saat. Ingat, Saupi itu tetangga terdekat Mahapati. Dan Prabu Jayadipa telah menjadi saudara terdekat Angling Dharma. Jangan disentuh-sentuh lagi. Silakan pergi. Dan tak ada satu prajurit pun yang akan ditawan. Kanda Prabu, mari. Kanda Bangga, tolong atur bagaimana pemulangan mereka. Baik, Adi. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Latihan ya latihan, Bu, jangan kesel. Kabur ya. Bagaimana tidak kesal? Kakang Suliwa tidak pulang-pulang. Jangan-jangan kangen sama Tuan Suliwa ya. Udah tahu nanya. Bocah ayo gitu. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Tadi? Nyusul sana, nyusul. Nyusul. Jalan ini yang akan memisahkan kita ke tujuan masing-masing. Tantri ke kanan, Kakang ke kiri. Bagaimana? Kita berpisah sekarang, Tantri? Sudah semakin sore, Tantri. Kita harus keluar dari sini sebelum gelap. Jadi kita harus benar-benar berpisah, Kakang. Ya, tujuan yang tak sama yang menyebabkan kita berpisah. Kakang tidak mau menyamakan tujuan. Kenapa tidak Tantri yang menyamakan tujuan dengan Kakang? Tidak. Tidak mau.
Ya sudah, kalau tidak mau kita berpisah sekarang. Sampai nanti. Hia, hia, hia. Bisa hilang lagi nanti seperti Suliwa dan Aditya. Kebetulan arah angin ke arahnya. Aku mau pura-pura menjadi minta tolong. Telinga pendengar terlatih pasti mendengarnya. Hia, hia. Kamu teriak karena mereka, Tante? Tidak. Tadinya saya hanya pura-pura agar Kakang kembali. Ternyata Kelihatannya, kita memang harus selalu berdua. Siapa kalian? Aku Raja Saputra, putra tunggal Prabu Raja Samuka, dan mereka Rupo dan Rupi, Senopati Agul Pusar Angin. apa maksud semua ini? Pusar Angin mau mengadakan perang besar. Perang? Pusar Angin butuh calon-calon senopati yang bisa diandalkan. Romo Prabu Raja Samuka meminta agar pendekar pedang kembar mau menjadi senopati Pusar Angin. Kalian Tantri tidak akan menjadi senopati untuk siapapun. Melihat pertarunganmu tadi, kami juga membutuhkanmu. Tidak, tidak. Itu tidak akan pernah terjadi. Kalau tidak mau diminta baik-baik, kami akan memaksa. Silakan. Mungkin ini yang menyebabkan kita selalu berdua. Iya, kalian akan selalu berdua. Katakan kepada Romomu, kami tidak bersedia menjadi senopati siapapun. Lihat saja nanti.
Mau dibawa kemana mereka? Permaisuri dan putra-putri Tuan mau diasingkan ke Pulau Sangiran. Sementara Tuan akan kami penjarakan. Dengan kembalinya Sang Prabu ke Saupitu. Tapi bagaimana perasaan Sang Prabu ketika proses pengusiran ini terjadi? Aku tidak ada. Beliau pasti kecewa. Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana aku bisa mendapat nama baik kalau akhirnya begini? Apa ini? Apa maksud semua ini? Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Halimun. Ya, dengan Halimun aku bisa menghilang. Ya. Kenapa saya tidak bisa menggunakannya? Berhadapan dengan siapa saya ini? Hai! Siapa kalian? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Enak ya tinggal di sini? Ya, tentu saja. Rajanya kan kaya. Iya, siapa yang tidak kenal dengan Prabu Angling Dharma? Coba lihat sini. Wah, ini baru benar-benar mewah. Kalau dikasih aku tidak nolak. Aku juga mau. Tolong pakaikan. Coba lihat yang lain ya. Kabar baik adik-adikku. Bagus ya. Kalian sedang apa? Kabar baik apa? Saupitu sudah berhasil direbut kembali. Kita akan segera kembali ke sana, ke rumah kita sendiri. Ya? Baru enak di sini, sudah harus boyongan lagi. Enak sih memang enak, Yunda. Tapi kan bukan rumah sendiri. Tapi lebih enak di sini kok. Ya sudahlah, lebih baik kalian berkemas. Jadi kita sudah siap kalau dijemput. Iya. Ayo berkemas. Iya. Cepat. Ayo. Nirmala, coba lihat yang satu lagi. Ini boleh tidak ya buat kenang-kenangan? Boleh.
kalau mau dibawa? Mohon maafkan kenakalan dan kelancangan adik-adik saya, Kanjeng Gusti. Tidak apa-apa. Kalau memang untuk kenang-kenangan, seluruh yang ada di ruangan ini boleh kalian ambil. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Dayan, bawa ini ya. Terima kasih. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Memalukan sekali. Bukan matur sembah nuwun yang kalian sampaikan, tapi malah dremis. Meminta barang-barang ini dengan alasan untuk kenang-kenangan. Kalian sadar tidak? Kalian bertiga ini adalah putri seorang raja. Kalian harus punya tata krama. Maafkan kami, Bunda. Kami tidak bermaksud. Cukup. Kalian nanti harus menghadap romo kalian untuk minta maaf. Mengerti? Iya, Kanjeng Ibu. Kasihan Dau. Seperti kalian ketahui, Kung Binatro Prabu Angling Dharma langsung jengkar ke Malwapati. Begitu sop itu diserahkan kembali kepadaku. Tidak ada satu syarat pun yang memberatkan sop itu. Beliau hanya berpesan, jaga ketenangan dalam negeri. Jaga hubungan baik dengan mancanegara. Menurut beliau, kita bukan saja tetangga terdekat, tetapi juga telah dianggap sebagai saudara dekat. Tetapi, ada satu yang mengganjal. Apa itu, Gusti Prabu? Sudah wirat. Sudah wirat? Sudah wirat? Iya. Kalau sudah wirat datang ke sawah itu, kita harus rela menyerahkannya ke Malwapati. Sudah wirat harus tetap dihukum karena kesalahan-kesalahannya. Gusti Prabu, itulah susahnya. Di mata kita sudah wirat menunjukkan kesetiaan dan kebaikannya. Ia bisa menyelamatkan Brahmasri dan para putri.
Tapi bagi Malwapati, dia adalah borok yang harus dibuang. Ini yang membuatku jadi bingung. Romo, sampai sekarang Sudawirat belum juga menghadap, Romo. Iya. Ada apa? Apa yang terjadi dengannya? Inilah kemenangan kalau didapat dari orang lain. Kita jadi bingung membalas jasa dan bingung soal kecil Sudawirat. Coba kalau sebelumnya Romo tidak buru-buru dan menunggu saya. Mau menunggu bagaimana? Ananda punya rencana apa? Penyerangan sendiri tanpa bantuan Malwapati. Pernah itu Ananda kemukakan pada Romo? Belum. Memang belum. Tapi Indrasara, bagaimana kamu bisa ikut memikirkan penyerangan? Hah? Digigitnyamu saja kamu sudah bingung seperti adik-adikmu yang manja dan takut menderita. Romo... Sudahlah, sudah. Dewasalah dulu. Baru kita bicara. Baiklah Ramada Prabu. Mulai hari ini, saya tidak akan terlibat dalam pasowanan lagi. Biarkan. Biarkan saja. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Belum dewasa. Manja, sama nyamuk saja bingung. Haruskah aku menerima penghinaan ini di depan pasowanan? Hah? Indrasyara, saya tidak terima. apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Saya dihina di depan pasowanan, Bunda, oleh Ramanda Prabu sendiri. Seharusnya kamu tidak menganggapnya sebagai suatu penghinaan, tetapi anggaplah sebagai suatu teguran. Teguran seorang Romo kepada putranya. Romo memang lebih cinta kepada Rakanda Indrabrata, Bunda. Tidak, Indra. Jangan salah paham. Romo sangat mencintai putra-putrinya. Hanya saja kalian Lihat saja. Kalau sampai Rakanda Indrabrata yang diangkat menjadi pengganti Romo Prabu, maka saya akan merebut sebelum penobatan dilaksanakan. Lihat saja. Indra. Yang mulia, Pangeran Raja Saputra telah sampai di depan Gapura. Katanya telah membawa pendekar terakhir yang dicari. Patih, buka pintu gerbang. Aku akan menemuinya di ruang tahanan. Baik, Yang mulia.
di mana aku? Negeri manusia siluman. Tidak salah lagi. Kelihatannya aku masuk ke negeri manusia siluman. Kamu kenal dia? Iya. Kali ini kamu tidak akan kulepaskan Aditya. Mana temanmu Suliwa? Dia pun akan... Dengan siapa dia? Kenapa bisa ikut-ikutan masuk ke sini? Kalau begitu, yang ke-10 itu juga pendekar. Untuk apa mereka menawanku dan menawan mereka? Tampaknya dia yang disebut-sebut sebagai Prabu Raja Sambuka. Kita dengar saja. Tidak ada kabar, tidak ada berita. Padahal antara Stinggi dan Kaputren hanya satu lemparan batu. Ada apa ini? Apa dia kecewa padaku? Apa teguranku terlalu keras sehingga dia sakit hati? Maaf Gusti, inilah susahnya. Kalau pada saat itu yang kena marah, misalnya hamba atau para tumenggung yang lain, mungkin akan dijadikan cambuk atau pegangan agar hal serupa tidak terjadi lagi. Tapi kali ini lain Gusti. Ini kemarahan seorang Romo kepada putranya. Atau tepatnya, kemarahan seorang raja kepada salah satu pangerannya. Saya rasa itu wajar-wajar saja. Maaf Gusti Prabu. Jambe, ingat. Di sini ada dua pangeran yang berhak menduduki tahta. Yaitu Pangeran Indrasara dan Pangeran Indrabrata. Namun kalau dikaji lebih jauh lagi,
Di Sawopitu ini masih ada 2 pangeran lagi, yaitu Pangeran Puru dan Pangeran Mundu. Beliau memiliki hak yang sama sebagai pengganti sang prabu. Itu kalau kedua putra mahkota belum layak menjadi raja. Atau... Sebaiknya kita pusatkan perhatian kita pada Indrasara. Apa yang harus kita lakukan agar Indrasara sadar akan kekurangannya? Romo, kalau Romo mengizinkan, biarlah saya yang mendatangi Dinda Indrasara. Saya akan bicara dari hati ke hati. Niatmu baik, Indrabrata. Tapi, apakah mungkin dia mau menerima niat baikmu itu? Memang belakangan ini Dinda Indrasara selalu menghindar kalau ketemu. Dia memilih pergi ke Kaputren daripada tukar pikiran. Tetapi saya yakin, Romo, Dinda Indrasara mau memahami niat baik saya. Kanda Prabu, izinkan saya untuk mengawal. Saya takut terjadi sesuatu. Ini adalah pertemuan dari hati ke hati antara kakak dan adik. Biarkan mereka. Mohon ampuni hamba, Pangeran. Pangeran Indrasara berpesan beliau tidak berkenan menerima siapapun juga. Termasuk saya. Kasinggi Andau, Pangeran. Walaupun saya disuruh Romo Prabu untuk menjemputnya. Iya, Pangeran. Wah, mudah sekali. Jangan, Pangeran. Cukup. Pangeran Indrasara di dalam. Iya, Gusti Ayu. Kanda Indrabrata. Tidak saya sangka kalau kalian sampai sejauh ini. Apa yang telah kalian lakukan? Apa? Tidak Bunda. Bunda jangan salah paham. Ini tidak seperti yang Bunda lihat. Bunda, seharusnya Bunda tidak ke sini. Memalukan. Ini menjijikan. Romo kalian harus diberitahu. Bunda, Bunda. Tunggu. Diam di tempat. Jangan kemana-mana. Bereskan pakaian dan rambut kalian yang awut-awutan itu. Bunda. Minggir. Bunda. Maafkan saya, Bunda. Lepaskan aku. Lepaskan. Bunda. Indrasara. Lepaskan Ibunda Ratu Dinda. Ayo kita bicara empat mata. Indrasara, lepaskan. Indrasara. Turunkan aku. Turunkan. Peluk Bunda. Minta ampun pada Bunda. Aku akan mengurus Kanda Indrabrata, pangeran kesayangan Romo. Lepaskan aku. Ampuni kami, Ibu. Dinda. Tidak perlu basa-basi, Kanda. Kamu boleh merasa lebih jago dariku atau lebih kuat. Tapi hadapi aku kalau kamu memang berani.
Saya datang untuk mengajak tukar pikiran. Untuk bicara dari hati ke hati, Dinda. Saya menolak untuk bicara. Ya! Saya hanya ingin bicara, bukan berkelahi. Muak! Sabar, Dinda. Muak padamu! Dinda. Ya! Lepaskan aku. Pusaka itu di tangannya. Dari mana dia mendapatkannya? Apa? Indrasara dan Indrabrata berkelahi? Iya, Kanda Prabu. Aku yang akan ke sana. Akan kuatasi. Gusti Prabu. Jambe. Jambe. Tidak usah. Hentikan! Indrasara, Indrabrata, sudah cukup. Indrabrata, kau berjanji akan bicara dari hati ke hati. Kenapa jadi begini? Iya, maksud saya... Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Indrasara, apa maksudmu? Romo, keris pusaka sudah di tanganku. Aku tidak akan membatalkan niatku untuk siapapun. Termasuk Romomu? Iya. Kamu Indrasara? Iya. Kanda Prabu. Kamu Indrasara? Jangan. Jangan, Kanda Prabu. Bukan ini tujuan kita. Jadi bagaimana ini? Kita perlu ke Kaputren apa tidak? Inilah repotnya, Ki. Masalah kedua pangeran adalah masalah peka. Ikut campur salah, tidak ikut campur juga salah. Serahkan saja pada saya, Gusti Tumenggung. Sudah, Wirat? Ya, Gusti Tumenggung. Apa ini? Siapa mereka? Tumenggung Jambe. Iya. Ada yang tidak beres dengan Sudawirat. Betul, Ki. Saya akan laporkan pada Gusti Prabu Jayadipa. Baik, Ki. Tangkap mereka.
Sudah, cukup. Hentikan. Sudah Wirat berkhianat! Gusti Prabu. Gusti Prabu. Siapapun yang mendengar di sawah itu, izinkanlah hamba memberitahukan. Sudah Wirat berkhianat. Sudah Wirat berkhianat. Iya. Sudah Wirat berkhianat. Sudah Wirat berkhianat. Sudah Wirat berkhianat! Aku akan mendapat bantuannya! Pengkhianat. Sudah Wirat pengkhianat. Ada yang tidak beres. Maafkan saya, Pangeran. Ya! Sekali lagi saya mohon maaf. Sudah Wirat. Sudah Wirat! Sudah Wirat! Sudah Wirat. Siapa kau sebenarnya? Gusti Prabu, kalau saya tidak segera menghindar, tak akan ada seorang pun yang akan menyampaikan berita ini pada Sang Prabu. Baru saja dibebaskan. Sekarang sudah ada dalam cengkraman angkara murka yang lain. Kelihatannya harus saya sendiri yang menanganinya, Kanda Madrim. Tidak. Ini tugas saya. Dan saya harus maju. Ada sesuatu di balik kedatangan Sudah Wirat ke Sawah Pitu. Ini bukan sekedar pengkhianatan Sudah Wirat. Bukan sekedar kembalinya Prabu Jayadipa dan keluarganya ke dalam jurang kesengsaraan. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Ada sesuatu yang harus kita pelajari. Hanya sayang, kelihatannya hanya aku yang harus ke sana. Jadi, katakan pada seluruh kerabat keraton, saya akan pergi dan baru kembali kalau masalah Sawah Pitu telah selesai. Akiluhur yang akan mendampingi saya. Baik, Gusti. Tentu ini sesuatu yang tidak diduga oleh pembuatnya. Penjara bawah tanah yang ia ciptakan akan menjadi kuburan abadi dirinya dan seluruh keluarganya. Prabu Jayadipa, sebentar lagi kobaran api dan runtuhan penjara bawah tanah ini akan mengakhiri hidup kalian. Ada permintaan terakhir? Raja Saputra, saja aku, tapi bebaskan yang lain. Tidak ada tawar-menawar. Raja Saputra. Raja Saputra datang, mengalahkan dan memusnahkan. Raja Saputra, tolong, tolong.
Panas. Panas, Paman. Tenang. Tenang. Panas, Paman. Panas, Romo. Tuan Tua, tolong lepaskan kami, Tuan. Iya, ampuni kami, Tuan. Ya Widi. Sudah, bantu. Tidak. Aku harus bisa pergi. Aku harus bisa keluar. Tidak. 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 Lihat, Sudawira sudah menghilang. Tumenggung Jambe, saya datang bersama Gusti Prabu Anglingdarma. Akiluhur. Saya Gusti. Saya akan ke Pusar Angin. Tolong urus Prabu Jayadipa dan keluarganya. Baik, Gusti. Gusti Prabu, maaf atas keterlambatan hamba. Tidak apa. Oh, ini rupanya negeri Pusar Angin yang kalian banggakan. Iya, Sang Prabu. Hayal. Hayal sekali. Belenggu roh jahat Rahwana telah memperalat kalian. Aku harus menghancurkan semua ini. Jangan, Sang Prabu. Kalian harus kembali ke sana, di langit tanpa bintang. Maaf, aku hanya menjalankan tugas Raja Saputra. Kalian harus kembali. Ya, Sang Prabu. Ampuni kami. Ya, Widi. Anglingdarma. Mari, anakku. Saya tidak tahu pasti. Apakah hari Nyepi nanti, Dinda Prabu Anglingdarma sudah kembali ke Malwapati atau belum?
Kalau belum kembali, saya akan bertanya pada diri saya sendiri. Haruskah saya mencari Prabu Anglingdarma, atau saya tetap di sini menjalankan tampuk pemerintahan? Maaf, Gusti Patih. Saya kira itu sangat bijaksana, Gusti Patih. Biar saya yang mencari Gusti Prabu. Tetapi... Nanda Patih Batik Madrim. Siapa dia? Dia Singamaruta, paman Gusti Patih. Oh. Maaf, mencari Prabu Anglingdarma, saya kira bisa saja menjadi keputusan yang tepat. Tetapi, haruskah sang Prabu dicari? Amanda Singamaruta, ada dua hal yang membuat saya menjadi begitu terkejut. Pertama, kehadiran Paman yang begitu tiba-tiba setelah sekian lama Paman tidak menghadiri acara pasowanan. Dan yang kedua, pertanyaan Paman, haruskah saya mencari Prabu Anglingdarma? Boleh saya duduk? Boleh, silakan. Kalau saya tidak bisa hadir dalam beberapa pasowanan, saya harap bisa dimaklumi. Karena saya termasuk golongan sesepuh yang jarang hadir di pasowanan, kalau tidak sangat perlu. Dan yang kedua, saya memang perlu bertanya, haruskah sang Prabu dicari? Ini jujur saja. Haruskah kita mencari sang Prabu? Kalau sang Prabunya lebih senang bertualang daripada memegang tampuk pemerintahan. Maaf, saya kira ini perlu diluruskan. Bahwa kepergian sang Prabu kali ini bukan untuk mengembara. Tapi kepergian sang Prabu kali ini karena ada peristiwa pusar angin dan sawo pitu. Soal sawo pitu boleh selesai. Tapi pusar angin serta rahasia keberadaannya bagaimana? Hah? Saya kira karena inilah Gusti Prabu terhalang pulang. Saya tahu. Semua yang dilakukan oleh sang Prabu Anglingdarma benar. Maka saya kira tidak ada salahnya saya bertanya, haruskah sang Prabu dicari? Maaf. Saya tahu jawaban yang diinginkan Kakang Singamaruta. Gusti Prabu memang tidak perlu disusul atau dicari. Iya. Sebab apa yang dilakukan Gusti Prabu benar adanya. Dan tampuk pemerintahan di Malwapati sesuai dengan yang diinginkan Gusti Prabu. Lagi pula, untuk apa kita perdebatkan ini? Kalau kenyataannya, Gusti Batik Madrim telah mampu menunjukkan kesetiaan dan kebolehannya dalam... Cukup. Saya tidak butuh pujian. Dan memang tidak perlu pujian. Yang jelas, Malwapati tanpa Prabu Anglingdarma di dalamnya, itu tidak lengkap. Seharusnya, kalian mendukung pencarian yang akan kami lakukan. Bukan sebaliknya. Nanda Batik Madrim. Tidak, Paman. Apapun alasan Paman, dengan membiarkan Prabu Anglingdarma pergi mengembara, itu tidak pada tempatnya. Saya dan Malwapati menginginkan Prabu Anglingdarma kembali ngedaton dan kembali menjalankan roda pemerintahan.
membangunkan aku dari tidurku. Maaf, Bopo. Orang itu datang lagi. Apa yang harus saya katakan padanya kalau ia tetap menginginkan kerjasama dengan saya? Manfaatkan dia. Tetapi jangan kamu yang dimanfaatkan olehnya. Ia ingin Prabu Angling Dharma dan Pati Batik Madrim untuk menguasai Malwapati, Bopo. Tugasmu sama. Mereka demi Bopo. Ingat, Gendrawani. Kekalahanku atas Angling Dharma dan Batik Madrim sangat menyakitkan. Balaskan.